malam teman-teman, kakak-kakak di sini. Terima kasih sudah join di sini. Nah, ini kita di sini hanya sharing-sharing aja ya teman-teman. Jadi saya tak share screen dulu aja. Sudah terlihat ya kakak-kakak. Iya, iya. Nah, ini perkenalkan nama saya Jovan Effendi. Nah, saya itu bergabung di Jakmol dari Agustus 2020. Lalu saat itu juga langsung jualan di Shopee dan Tokopedia. Terus di 2020 akhir tahun sudah ada yang jadi star seller di toko. Terus selanjutnya jadi inspiring seller story dropship. Pernah juga diundang di IG Live Jakmall di tahun 2021. Di tahun Wow. 2021 juga sering ngisi seller mentor Jakmall yang biasanya diajarkan tim Jakmall itu. Dia ngadain seperti kayak seminar setiap minggu, itu biasanya rolling untuk teman-teman yang di situ sudah lama. Itu dia disuruh ngisi, misalkan biasanya di situ kita bahas tentang materi-materi tentang jualan seperti itu. Nah, di Harbolnas kemarin berhasil tanggal 99 ya kemarin, lebih dari 100 produk terjual kemarin kak. Wow. Mungkin singkat ini ya perkenalan dari saya. Jadi untuk selanjutnya kita tanya-tanya aja kak, yang perlu dibahas, biar nanti untuk misalkan kakak mau apa tanya yang lebih spesifik materi apa, nanti langsung saya demokan seperti itu aja kak. Oh, gitu. Ya, Oke. untuk yang baru gabung, eh, silahkan. Di sini ini untuk yang baru gabung hanya apa ya, hanya tadi perkenalan. Jadi yang mau ditanyakan seperti Kak Dwi Putra Angga Jaya ya tadi ya, dari Tangerang tadi bilang apa, ketika kita dropship apakah alamat itu harus sesuai dengan supplier kita? Jawabannya harus kak, cuman eh, untuk saat ini kan kita gunakan yaitu resi otomatis. Nah, dari resi otomatis itu bisa misalkan kita toko ada di Jakarta. Nah, toko ada di Jakarta itu misalkan kita kirim barangnya di Jogja, Jawa Tengah, atau kita kirim dari Surabaya. Nah, seperti itu bisa kak. Cuman nanti masalahnya itu ada di eh, selisih ongkir seperti itu. Jadi barang tadi sudah terlacak, cuma nanti beda ongkir. Misalkan nih ya, misalkan kita punya toko di Jakarta lalu kirimnya ke Bali, dari Jakarta ke Bali. Nah, misalkan dari Jakarta ke Bali itu kita kena eh, ongkos kirim 10.000. Nah, kalau kita kirimnya dari luar Jakarta atau kita dari Batam itu atau dari Medan, itu nanti ongkir yang awalnya 10.000 itu bisa kena 20.000 misalkan ya ini. Jadi nanti untuk harga barang misalkan 100.000, uang yang masuk seharusnya 100.000 di saldo kita itu nanti akan kepotong 10.000 untuk yang beda ongkir tadi seperti itu kak. Selisihnya ke sana ya. Iya, cuman nanti gini misalkan ongkirnya itu lebih dekat, itu nanti
tidak masuk ke kita. Jadi misalkan kita kirim barang ke Bali ya, kita kirim barang ke Bali, cuman toko kita ada di Jakarta. Kalau kita kirimnya dari Surabaya itu kan jadi lebih deket ya kak secara itunya. Kalau lebih deket seperti itu nggak nggak masuk ke kita kak. Jadi dia masuk ke sistemnya sendiri. Jadi nggak masuk ke kita. Misalkan ini ya, biasanya kalau cek itu, nah kakak-kakak bisa cek di sini misalkan pakai cek ongkir ya. Jadi tergantung ini apa, tergantung ongkir apa ekspedisi yang digunakan. Misalkan kita pakai ongkir JNT, nah itu nanti kita kirim, kita di sini perkiraan ongkirnya berapa nanti bisa dicek. Kalau kita pakai si cepat juga nanti kita ordernya pakai si cepat itu nanti di sini apa kita masukkan angkanya, kita dari mana itu nanti akan keluar dan bisa dicek itu kak. Oke. Misalkan ini ya, nanti untuk si cepat kakak cek aja di sini. Di sini nanti akan muncul itunya apa, biayanya berapa gitu. Jadi ini kita isikan berdasarkan pesanan kita yang ada di Shopee itu kak. Untuk yang baru gabung, salam kenal semuanya. Kalau yang ada ditanyakan silahkan kak. Di sini kita sharing aja. Hadir ya, Pekalongan ya. Jawa Tengah hadir Pekalongan. Ya, salam kenal Kak Ipul. Gimana Kak jualannya hari ini? Ada aja satu dua, cuman belum stabil ini. Cara menstabilkannya gimana ini ya? Nah, kalau sudah bisa closing 1 2 itu sudah bagus Kak. Kak Ipul ini pakai iklan apa tanpa iklan Kak? Pakai iklan saya ini di Shopee ini mas. Ya, kalau pakai iklan, kalau saya biasanya pakai iklannya itu yang produk serupa Kak. Yang murah. Lebih murah itu ya biayanya ya. Iya, lebih murah. Jadi kalau bahas iklan itu, Kalau di Jakmall sendiri itu produk apa ya yang kira-kira paling laris itu dari kategori apa itu mas Juan? kalau menurut saya saat ini masih itu Kak, masuk kategori peralatan rumah tangga itu yang paling apa, yang paling laku di beberapa toko saya itu. Oh peralatan rumah tangga ya. Iya, itu kalau di Jakmall itu kakak-kakak tinggal cek yang top 100 itu loh. Ada fitur top 100 kan. Nah, Cara cara carinya gimana itu? ini Kak di top 100 ini. Kita masuk ke Jakmall, lalu ini kan ada yang top 100. Oh iya. Nah, eh, yang di top 100 ini kita pilih semua kategori. Misalkan kita pilih handphone. Nah, ini barangnya laris semua Kak. Jadi barang di sini kalau kakak-kakak di sini apa istilahnya baru join itu
saya rekomendasikan untuk barang-barang ini. Kenapa? Barang-barang ini itu barang-barang yang eh, biasanya di toko member-member lain itu yang hero, istilahnya itu hero. Jadi dia itu setiap hari pasti laku, itu namanya hero ya Kak. Jadi kalau kita mau dalam satu toko itu misalkan satu bulan pengen star seller, ya kita harus punya yang namanya itu produk hero SKU atau produk hero atau hero SKU, seperti itu Kak. Jadi kalau hero SKU itu kita ambil labanya nggak banyak, yang penting produknya itu laku. Jadi kita untungnya tipis banget di produk, di satu produk itu. Cuman nanti untuk yang produk lain itu nanti kita bisa ambil untung yang lebih besar itu di produk lain. Kita bangun pertama kalau kita bikin toko online itu bangun trust atau reputasi. Jadi kita upload produk mana yang laku, nah yang laku itu diterusin laku terus gitu, seperti itu. Nanti untuk yang selanjutnya itu nanti akan terbentuk toko kita Kak. Jadi nggak nyukur ngiklan lalu boncos, ngiklan lalu boncos. Nah kalau ngiklan lalu boncos itu yang di apa, yang diuntungkan itu pihak marketplace-nya itu Kak. Nah Yang nanti coba dipraktekkan itu yang top 100 nanti ya itu ya. ya, nah dan untuk iklan pun itu nggak harus nyukur produk mana yang diiklankan. Nah itu jadi kalau iklan itu sebenarnya harus ada hitungannya itu Kak. Hitungannya misalkan Gimana itu maksudnya? ini ya, misalkan kita masuk ke Shopee lah, kita masuk ke Shopee, kita masuk ke bisnis saya. Nah di sini kita lihat apa eh, produk mana yang harus kita iklankan, seperti itu. Misalkan iklan kata kunci atau iklan produk serupa itu lihatnya di sini. Nah di sini ini masuk menu produk ini Kak. Jadi produk itu dalam satu bulan ditampilkan berapa kali, terus closingnya berapa kali. Nah kalau untuk iklan, persepsi kita gini, jangan produk itu yang sering muncul. Kalau iklan itu dia itu muncul sedikit, cuman tingkat konversi atau pembeliannya itu yang besar. Kalau teman-teman di sini apa produk yang pengunjungnya setiap hari itu yang banyak pengunjung, di situ tidak ada konversi, tidak ada yang beli, lah itu yang diiklankan, itu salah. Jadi yang bagus itu produknya itu pengunjungnya sedikit, cuman yang beli banyak, seperti itu. Jadi nggak kebalik ya. Berarti yang harus diiklankan itu yang udah ada penjualan dan udah ada ulasan ya itu apa maksudnya Pak? Iya seperti itu, yang seperti itu lebih bagus. Nah jadi ini ya, jadi ini kan, ini kita masuk ke bisnis saya, produk, lalu performa produk. Nah setelah itu ini kita di sini ada pilihan kriteria. Di pilihan kriteria yang paling penting itu yang kita lihat, nggak usah semuanya. Jadi cuman kunjungan ini, kalau biasanya saya ya ini kunjungan, lalu pesanan siap dikirim itu produk, penjualan, dan tingkat konversi. Nah di sini ini kita lihat. Jadi kunjungan di toko itu setiap 30 harinya itu berapa, seperti itu. Misalkan ini kalau mau ngiklan itu yang di sini tingkat konversinya ini yang tinggi yang kita pilih. Nah ini yang 100%. Jadi setiap satu kunjungan dia langsung closing. Cuman kalau data yang di sini setiap kunjungannya cuman tidak ada 100, itu kurang presisi untuk datanya. Nah di sini datanya itu pengunjungnya misalkan ini ya lah, ini 500 dalam satu bulan. Ini kan 30 hari ya, ini 500 dalam satu bulan dan closing 6. Jadi ini nanti kita bisa ukur. Kalau kita diklik 500 kali klik itu yang closing 6. Kalau 500 klik yang closing 6 itu apakah masih cuan, seperti itu. Jadi nanti di sini
kita hitung-hitungan antara biaya dan hasil dari penjualannya itu, seperti itu Kak. Nah jadi seperti ini ya, misalkan ini 100, kalau 100 konversinya 1% itu berarti 100 orang yang mengunjungi itu satu yang beli. Kalau ini 106 orang yang mengunjungi, ada 3 pesanan. Jadi ini bagus seperti itu. Jadi yang perlu diiklankan itu yang seperti itu Kak. Nah kalau awal-awal itu sarannya itu kakak-kakak itu nggak usah iklan produk itu yang apa, yang iklan pencarian. Kalau saya sih kalau awal itu mending yang iklan produk serupa aja Kak. Sedikit kita turunkan harganya, rada bawah, nggak bawah-bawah sedikit lah, cuman nanti di situ dia masuk dari toko orang lain dengan kata kuncinya orang lain, lalu dia turun ke bawah dan lalu dia closing ke toko kita, seperti itu. Kalau saya mainnya seperti itu Kak, jadi nggak cari traffic yang tinggi banget, nggak, yang penting closing. Jadi bisa jadi semua yang beli di toko saya itu masuknya bukan dari toko saya, jadi dia ke toko orang lain dulu, terus dia nanti pilih-pilih barangnya ada yang kurang lebih sama, lalu dia masuk ke toko saya, seperti itu biasanya Kak. Kalau Kak Ipul ini, Kalau untuk back order itu, halo Kak, ini mau nanya kalau untuk back order itu sebenarnya harus apa enggak ya? nah kalau saya sih belum pernah ya kalau fake order, cuman daripada fake order itu mending disuruh apa, teman-teman kita dulu aja. Jadi kalau tidak ada, kalau usaha kita sudah mentok ya, kalau usaha iklan terus tokonya sudah rapi, sudah apa semua sudah kita lakukan, mentok, kalau mau fake order itu sebenarnya fake order itu juga membantu Kak. Kenapa membantu? Karena di sana itu penjualan yang sudah banyak penjualan itu, di Shopee itu juga dilihat Kak sama siapa, calon customer kita. Jadi kalau toko kita itu penjualannya misalkan sama-sama barangnya kok di toko kita belum laku, itu mereka, apalagi kalau harga lebih dari 500.000 itu untuk beli di toko kita, kalau nggak ada review atau ulasannya dia pasti pindah ke toko orang lain. Jadi kalau di fake order, kalau fake ordernya berhasil itu bagus, cuma nanti efeknya itu jangan sampai gara-gara fake order tokonya jadi ke banned. Nah itu yang gawat itu Kak. Kalau fake order mending pakai akun toko yang baru aja, dan kalau fake order itu jangan banyak-banyak, misalkan 20 seperti itu. Nah kalau sistemnya cara fake order kan sekarang itu ketika kita satu IP pun sudah ada peringatan biasanya. Kemarin nyoba itu ada peringatan kalau saya nyoba. Untuk yang baru gabung, selamat bergabung. Kalau ada pertanyaan, silakan Kak. Nah ini Kak Dimas Jati mau tanya, Kak, untuk pembelian Jakmall itu apakah bisa menggunakan pembayaran lewat e-wallet, Dana atau ShopeePay? Nah, untuk Jakmall itu di sana ada ininya, namanya Jack Wallet. Jack Wallet itu kalau Shopee dan Dana ini nggak bisa ya. Dia pakai Jack Wallet namanya. Jack Wallet itu kita top up di situ. Jika kita top up, misalkan top upnya itu 100.000, 200.000, 300, top upnya itu 500 ya, 500, 1 juta, 5 juta, 10 juta seperti itu. Jadi nanti kalau ada
dia dipotong. Nah, kalau Jack Wallet itu seperti ini, Kak. Nah, ini pakai saldo Jack Wallet ya. Ini pakai saldo Jack Wallet. Jadi nanti kita tinggal top up di sini. Nah, ini kita klik tambah. Nah, di sini kita pilihannya ini. Jadi kita nanti kalau ada apa? Ada order, kita tinggal mengurangi saldo yang ada di sini. Nah, ini juga ada saran dari Kak Ahmad kalau mau fake order pakai HP yang berbeda atau IP berbeda. Jadi tempatnya berbeda gitu. Jangan misalkan kita pakai WiFi yang akun pembelinya juga pakai WiFi. Nah, jangan seperti itu. Itu nanti sudah langsung ketahuan sama si Shopee. Si Shopee sekarang semakin lama semakin ketat. Kalau Tokopedia semakin lama iklannya semakin mahal banget, Kak. Satu klik bisa sampai 500. Gitu ya. Iya. Nah, ini dari Kak Indah Karu. Halo, Kak. Nanya kalau mau upload pertama enaknya langsung banyak sekalian lalu terakhir baru dioptimasi ke upload semua atau upload satu persatu. Biasanya Kakak pakai Pixlr atau Dashboard. Nah, kalau saya itu pakai Dashboard ya. Jadi Dashboard sama di fitur Jaqmol itu sebenarnya sama. Kenapa kok saya kemarin pakai Dashboard? Karena di fitur Jaqmol itu belum ada fitur scrap itu. Fitur scrap yang ada di Jaqmol itu baru akhir-akhir ini. Pas tahun 2020 itu belum ada fiturnya. Nah, fitur Dashboard sama semua aplikasi seperti Pixlr, Dashboard, Pixlr saya juga pakai. Itu bagus juga. Kalau Pixlr bisa kita naikkan tanpa kita naikkan manual. Kalau kita pakai Pixlr itu bisa langsung otomatis seperti itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya Dashboard itu. Nah, Dashboard itu fungsinya nge-grab. Jadi kita nge-grab outputnya file Excel sama yang di Jaqmol itu sama. Di Jaqmol juga sama, nge-grab outputnya file Excel. Dari file Excel nanti tinggal kita konversi pakai file mass upload ya. File mass upload. Nanti dari file mass upload itu kita bisa upload misalkan satu hari bisa ratusan bahkan ribuan. Itu cukup gampang kalau kita menggunakan mass upload. Jadi kalau saya mainnya mesti mass upload, Kak. Jadi upload semua, misalkan ini ya 1500 saya upload. Cuma nanti di sini itu saya uploadnya enggak semua. Jadi per hari misalkan pagi 5. Nah, ini saya centang lalu saya tampilkan. Kita klik tampilkan ini kan ini 20 ya. Kalau teman-teman mainnya, kalau kita misalkan saya lagi repot gitu ya biasanya langsung banyak 20. Tapi yang bagus itu sedikit-sedikit, misalkan 5 ya, 5 pagi. Nanti siang 5, sore 5. Nah, seperti itu lebih bagus. Cuman kalau kita pengen istilahnya pengen cepat, nah itu banyak seperti itu. Nah, setelah itu baru dioptimasi. Dioptimasinya seperti gambar ini ya contohnya ya. Daripada kita ngoptimasi satu persatu produk kita belum ada, mana yang winning, mana yang enggak laku. Nah, seperti itu. Daripada kita riset itu lama. Nah, seperti ini. Jadi tampilan produknya ini saya kasih background. Cara kasih backgroundnya gampang ya, pakai Canva. Cuman seperti ini nama produknya. Di sini ada detailnya untuk ukurannya. Jadi untuk saat ini tuh kebanyakan itu para calon customer itu nggak mau baca
ukuran seperti dimensi itu nggak mau mereka. Terus ini produknya bahannya apa, biasanya nggak mau, dia langsung enaknya langsung, wah ini cocok, kelihatannya ini gambarnya ini, langsung aja diklik beli, nanti tahu-tahu barang datang nggak sesuai, komplain. Nah biasanya seperti itu. Iya, iya benar. Nah ini eh, dari Kak Indi Firdarosa, Kak nanya untuk order Jakmol beberapa barang gimana caranya. Nah ini ya, ini coba saya demokan. Nah ini untuk misalkan kita mau order jam tangan. Nah di sini kita pastikan pick and go ya, ini pengiriman dari pick and go. Nah untuk beberapa misalkan ini kita klik keranjang, ini kita klik, ini berarti satu, atau misalkan ini mau dua, ini ya tinggal kita klik dua, ini dua, atau kita beberapa barang misalkan jam tangan sama sadel sepeda. Nah sadel sepeda ini, nah ini kita klik tambah keranjang, di sini ada, nah ini tinggal kita check out, atau kita lihat keranjang. Nah ini misalkan mau diedit ditambah, ini bisa ya, bisa ditambah, lalu ini kita check out. Nah seperti itu, lalu nanti kita isi alamat ya, kita isi alamat. Nah seperti itu. Jadi untuk tambah ke order beberapa barang, caranya seperti itu Kak Indi. Nah ini kalau Kak Andreas Bagaskara, nah untuk upload produk dari Jakmol ke MP Shopee misalnya, itu judul dan deskripsinya apa harus diganti? Sebenarnya nggak harus diganti, cuman kalau mau main optimasi itu baiknya kita edit. Kalau saya sendiri yang diedit itu yang paling berpengaruh itu menurut saya itu judul. Kalau deskripsi itu nggak, pengaruhnya sedikit lah, daripada yang paling banyak berpengaruh itu selama ini yaitu judul. Kenapa judul? Karena ketika kita pencarian di sini itu yang kita itu mencari apa? Mencari barang itu yang sama, itu dia yang dimunculkan. Nah, kenapa kok toko atau produk kakak itu nggak muncul? Karena mungkin itu di judulnya tidak ada kata kunci. Nah kata kunci itu seperti ini, jadi orang awam misalkan mau beli amplop atau mau beli undangan, nah itu yang diketikkan itu apa? Nah itu yang kita harus cari ya, kita harus pasangkan kata-kata tersebut itu di judul kita. Jadi semua kata kunci itu baiknya kita saring, mana yang paling banyak, mana targetnya kita taruh di judul, seperti itu Kak. Lalu kalau foto ya, kalau mau cepet tanpa dioptimasi juga boleh, cuman kalau toko sudah jadi itu sambil jalan kita optimasi itu lebih cocok Kak, sambil jalan. Jadi tidak kok misalkan kita pemain baru kita harus optimasi. Kalau pemain baru harus optimasi, menurut saya itu berat. Kenapa berat? Nanti sudah belum berjualan sudah dihadapkan dengan optimasi yang belum tahu apa itu optimasi dan harus edit, mungkin pusing dulu, dan sesudah ngedit 10 atau 20 hari berikutnya malah nggak jualan. Biasanya seperti itu Kak. Bang, Iya Kak. dari pertama kali coba untuk dropship gitu ya, pakai produknya supplier Jakmol, itu prosesnya berapa lama sih dari yang upload terus jadi star seller itu, produknya berapa banyak yang pertama waktu itu pertama kali dipajang itu berapa banyak? Kalau saat ini di Jakmol itu kan, kalau kita mainnya scrap itu, kalau scrap itu, kalau aku dulu itu lebih dari 1000 Kak.
Jadi maksimal kan 2000. Nah ini seperti contoh toko ini ya. Cuman dengan beribu itu saya nggak pusing. Kenapa nggak pusing? Itu sebenarnya gampang. Jadi kakak-kakak di sini nggak usah pusing-pusing kok, banyak sekali nguploadnya. Nah tinggal kita manfaatkan fitur mass upload itu. Jadi kita manfaatkan fitur mass upload. Nah ini ya, ini sudah 1500. Ini perlu ditingkatkan ini. Nah di sini ada 10.000. Nah kenapa di sini itu mesti saran saya itu produk kakak-kakak yang baru itu baiknya lebih 1000 ya, lebih dari 1000, kurang dari 2000. Kenapa? Karena mentok itu 2000, semakin mentok semakin bagus. Nah nanti dari produk yang kita upload banyak, itu nanti bisa kita analisis produk yang masuk itu kita dari kategori apa. Nah seperti itu. Jadi untuk produk yang tidak ada traffic itu nanti kita hapus. Jadi seperti ini, misalkan di toko saya ini ya, dari 1500 produk ini yang paling bagus itu apa. Nah ini olahraga ya, ini kayak bantal, terus ini ada helm, nah ini ada kayak peralatan rumah tangga kayak kunci. Jadi ini semua helm yang ada di Jack Mall itu langsung saya upload di sini. Ini seperti bantal. Nah ini bantal, ini semua produk yang ada di Jack Mall bantal itu saya upload di sini. Jadi di sini itu produk-produk yang misalkan laku satu, nah di situ kita harus perbanyak. Jangan kita ngawur, misalkan kita nggak ada produk yang misalkan pancing ini, kita upload pancing, dari 10 pancing kok nggak ada yang laku, ya sudah, itu dihapus, berarti toko kita nggak cocok untuk jualan pancing. Nah cara lihatnya ya seperti tadi Kak, kita masuk ke bisnis saya. Nah ini kalau menurut saya fitur yang paling bagus itu saya pasti lihatnya di sini, di bisnis saya ini. Kita lihat hari ini itu yang masuk. Nah ini ada kategori ya, di sini ada kategori. Nah ini kita lihat di sini itu kategorinya apa. Yang masuk itu kategori apa yang masuk. Nah dan di sini ada panduan penjualan ini pasti dia menampilkan barang-barang yang paling murah. Tidak mungkin di sini itu dia barang 100.000 itu jarang sekali. Jadi makanya kita itu di-push sama Shopee itu untuk jualan barang yang murah Kak. Karena ya ini ada 16.000 terjual, harganya cuma 3.000. Nah seperti itu. Jadi yang barang di sini itu barang yang murah-murah. Jadi kalau saran saya itu untuk jualan di Shopee biar cepet jadi tokonya, ya seperti itu cara mainnya, seperti itu. Jadi kita pertama itu untungnya sedikit, cuman nanti ketika tokonya sudah jadi, mau dibikin laba berapa itu nanti kita mainkan. Jadi yang pertama itu kita bakar untuk 1-2 produk yang itu istilahnya hero, dan setiap hari itu pasti ada orderan. Nah dari produk tersebut toko kita akan naik. Jadi toko kita akan naik. Nah kalau sudah naik, baru kita upload beberapa produk seperti itu, kita tes. Nah betul, nanti kalau kakak-kakak sudah jago, ada yang produknya setiap hari atau seminggu sudah laku 5-4, itu bikin toko lagi, itu sudah bagus. Itu kita tinggal duplikat, scale up, kita punya 5-10 toko seperti itu, sudah gampang itu Kak. Nah ini Kak Andri,
Andreas Baskara, kalau toko baru kita bagusnya ambil apa berapa persen. Nah, kalau rumus saya kemarin yaitu kalau toko baru itu 10% Kak. Jadi 10% itu misalkan 100.000 itu hanya laba 10.000. Nah, ini untuk Kak Ahmad Rifani juga menyarankan dari 10% sampai 20%. Kenapa enggak banyak-banyak? Nah, karena kalau banyak-banyak kita nanti akan apa? Kesulitan untuk bersaing. Soalnya di Shopee kita tahu bahwa harga di Shopee pun juga itu apa? Perang ya. Jadi kalau pertama kita upload produk dengan margin yang besar, itu calon pembeli itu mesti lari atau takut. Ini produknya mahal-mahal, langsung di skip dia. Jadi nggak jadi masuk ke toko kita trafficnya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Dwi Putra. Iya. Ya, nanti dicoba lah. Soalnya ya namanya toko baru kan banyak eksperimen. Nah, yang bagus itu Kak. Jadi nanti kalau Kakak eh, Dwi Putra upload itu Kakak perhatikan yang masuk itu, yang ditonton itu produknya yang bagian apa. Misalkan bagian kecantikan. Nah, kalau bagian kecantikan, nah kita langsung push saja di produk-produk yang kecantikan itu. Jadi kita nggak usah upload produk yang di luar kategori itu. Biasanya kalau misalkan dulu pas awal itu ditanya temen, ini kan yang ngajak juga teman saya ya, teman saya eh, dulu kenapa kok dropship itu karena di saya juga bekerja ya di salah satu pegawai swasta pabrik ya. Di situ pas corona itu ketar-ketir mau apa di PHK seperti itu. Nah, lalu di situ saya diajak ya. Diajak mainan dropship. Kok dia bisa dropship dan per bulan pun omsetnya juga sampai ratusan juta loh. Kok bisa seperti itu? Nah, awalnya dia juga temen kerja, lalu dia keluar keluar terus main dropship, dia berhasil, ya sudah saya ngikut. Cuman masih saat ini saya masih kerja juga seperti itu Kak. Cuman juga aktif juga di apa, di jualannya juga aktif. Oh bisa, bisa ya. Bisa Kak. Jadi kalau ini sambil apa, sambil kuliah, sambil kerja kan nggak masalah, nggak ganggu. Jadi kita upload pagi, nanti kita apa, kalau pas istirahat kalau ada chatting kita bales. Jadi kita harus istilahnya apa ya, sabar ya, sabar. Mungkin emang kalau awal-awal itu pasti pasti ini pasti ingin menyerah ya Kak. Kalau 1 bulan nggak ada orderan itu menyerah. Cuman dulu itu saya ada teman saya itu, jadi saya harus ngapain ya katanya. eh, Terus dibilang produk Jakmel mana yang paling laris gitu. Dijawab kalau semua produk itu sebenarnya laris dan bisa dijual. Nah, tinggal bagaimana cara kita untuk menjualnya saja seperti itu Kak. Kak Sefullah Basiar, ini dari kota mana Kak? Dari kota Tegal, Pak. Oh, Tegal. Sudah jualan di Shopee Kak? Baru mulai edit dulu sih. Baru mulai. Oh, tapi sudah member atau belum Kak? Masih lihat-lihat dulu. Cuma ini tapi lagi ngedit-ngedit dulu sih. Sambil rapin ilmunya. Iya. Kalau Kak Dwi Putra sudah member Jakmol ya Kak? Aku udah, ya inilah pada saat member kita kan bayar ya. Ya mungkin ada sedikit kecewa karena ya tadi terkesannya kita kayak apa ya, harus dibentuk dengan produk yang harus menjual dengan produk yang terbatas gitu loh, yang ada di situ dengan 100 produk yang blog gitu kan.
Iya, jadi pengennya Kak Dwi itu misalkan kita mau cari produk A gitu, di situ nggak ada seperti itu ya Kak. Iya. Iya, kalau di Jakmall itu barang-barangnya itu barang-barang apa? Barang-barang impor Kak kebanyakan. Jadi kalau kita mau barang-barang lokal itu di situ di mana di Just Tip Baleo itu di di dropship Baleo itu Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting kan murah meriah, tapi kita bisa sama-sama belajar gitu kan. Iya, ya emang kita harus ini. Pokoknya intinya kalau awal-awal itu jangan suka menyerah lah intinya. Karena emang awal itu emang sulit-sulitnya Kak. Cuma nanti kalau kita sudah paham, kita sudah bisa closing satu dua, nah itu nanti kita pelajari dikit-dikit apa yang eh, toko kita biar rapi seperti apa, nanti bikin toko lagi atau kita eh, di marketplace misalkan Tokopedia atau Lazada atau TikTok Shop. Nah, seperti itu nanti oh kita larisnya di sini. Nah, kita tekuni yang paling laris itu aja. Nah, ini Kak Riansyan mau nanya saran jualan di TikTok Shop biar laris gimana. Nah, kalau di TikTok Shop itu jadi kita kalau di TikTok Shop itu andelin ini aja Kak, andelin apa? Andelin promo afiliasi. Nah, kita masuk ke beranda afiliasi. Nah, di sini itu seperti yang di Shopee itu yang baru influencer Shopee ya. Jadi yang memasarkan produk kita itu afiliasinya bukan kita. Jadi nanti kita manfaatkan 3 program ini. Kalau saya seperti itu. Jadi tanpa kita bikin-bikin apa, eh, bikin video yang joget-joget itu kita ya apa yang di sini sudah dia yang memasarkan. Kalau di TikTok Shop itu nggak seperti di Shopee. Jadi kalau saya marginnya lebih tinggi kalau di sini dari nggak 10% pun bisa laku kalau di TikTok Shop ya. Jadi lebih enak lah kalau untuk masalah harga. Itu berbayar juga mas. Nah, ini kalau di TikTok Shop ini kita settingnya berapa persen. Jadi sama sih. Jadi kita kasih apa? Kita kasih seperti influencer Shopee sih ini Kak. Jadi ini ya misalkan ya ini persentase penjualannya ini 10%. Jadi saya kasih 10% untuk apa? Untuk influencernya. Tapi saya di sini sudah setting apa harganya itu lebih dari itu. Soalnya di sini itu enggak apa? Nutup lah ya. Ya masih nutup. Jadi kita misalkan pertama itu kita up 20 30, nanti 10% untuk si influencernya masih bisa. Nah, ini tadi juga ini udah ada pesanan baru. Ini padahal tokonya nggak pernah saya buka, nggak pernah dioptimasi, tinggal upload produk massal, kita tinggal main-main main di marketplace sebelah, kalau ada orderan kita pesankan seperti itu Kak. Jadi kalau kita sudah apa, sudah istilahnya sudah paham dalam satu marketplace Shopee itu main di semua marketplace itu sebenarnya sudah bisa, tinggal apa copy paste gitu aja Kak. Iya iya iya. Mas coba dong demoin kalau misalnya kita orderan masuk gitu ya. Itu step-stepnya itu coba tolong praktekin gitu biar teman-teman juga tahu gitu. Misalkan ini ya, nah ini masuk di pesanan apa tuh, Shopee apa? Oh, itu yang dibuat pada saat script dari Excel itu depannya Mas ganti itu kan. Iya, nah jadi gini Kak, tadi kan ada ini kan ya ada apa, ada kode CM ini ya, ini kita copy ya.
Ini kita copy, lalu kita paste di sini. Ini kita hilangin JM-nya, ini sudah masuk. Jadi ini, jadi yang kita beli ini kita beli, kita bayar pakai apa? Jack Wallet nanti bisa. Jadi kita harus mappingnya bener-bener di Excel itu Kak. Jadi ada kode. Jadi di sini kita bisa gunakan SKU toko atau SKU Jack Mall. Nah ini pakai SKU ini. Jadi sama saja. Nah ini kita klik beli sekarang, kita masukkan datanya. Nah datanya itu dari mana? Nah dari sini. Jadi misalkan cetak semua dokumen. Nah ini alamatnya, ini penerimanya, itu sudah ada Kak. Nanti si Jack Mall itu yang akan mengirimkan barang berdasarkan nama toko kita. Itu labelnya ketahuan ya Mas ya? Enggak Kak, jadi kalau Jack Mall kalau beda Kak, jadi kalau kita member afiliasi sama bukan member itu beda. Jadi kalau member afiliasi itu si customer kita nggak ada labelnya Jack Mall, itu nggak ada. Kardusnya beda Kak, kardusnya beda. Aku sudah ngirim beberapa orderan, itu nggak ada yang komplain loh ini dari Jack Mall, itu nggak ada Kak. Ini yang sampai saat ini masih 99 pengiriman ini masih aktif ya. Jadi ini kalau ini masih dalam perjalanan. Jadi uangnya itu belum barangnya istilahnya belum datang sampai ke customer seperti itu Kak. Kalau yang sedang diproses ini masih di packing sama tim Jack Mall ya. Ini masih di packing. Kalau yang menunggu pembayaran ini belum tak bayar Kak. Jadi sudah ada orderan masuk, sudah tak pesankan, cuman belum tak bayar. Kalau yang komplain ini ya adalah 1-2, ini sampai 5 ya. 5 ini komplain itu ya nanti misalkan biasanya dari faktor saya sendiri, misalkan beli barang 2 saya kirim 1 seperti itu. Misalkan dari tim Jack Mall juga misalkan beli jam tangannya rusak, itu yang dikirim. Nah kadang biasanya baterainya habis, terkadang suka pembeli di Shopee-nya itu yang nggak bisa mengoperasikan jamnya seperti itu. Jadi kalau banyak orderan biasanya juga banyak itu Kak, banyak masalah. Benar-benar. Lo nggak pakai admin? Iya, yang adminnya cuman adiknya tok Kak. Oh gitu. Cuman juga adiknya juga sambil sekolah ya. Jadi juga tak ajarin jualan. Berarti masih sambil kerja sambil ngejalanin bisnisnya ya? Iya Kak. Jadi kan kalau Jack Mall, kalau dropship di mana aja kan, kita sambil kuliah, kita sambil kerja, itu masih bisa lah. Nah ini kalau pengen ngasih kategori kayak list punya kakak gimana? Nah kalau cara ngasih kategorinya di sini ya kakak-kakak. Nah di sini kita masuk ke produk sini, masuk ke menu ini kategori toko. Biar tokonya rapi ya ini. Ini jadi kita kelompokkan, misalkan ini ya bantal leher. Nah kita bikin ini, misalkan kita bikin helm sepeda. Nah caranya kita klik tambah kategori, ini kategori ya.
helm sepeda. Nah, ini kita klik konfirmasi. Nah, lalu kita tambahkan produk. Nah, produknya ini kita masukkan dengan nama helm sepeda. Kita klik cari. Nah, di sini kita yang helm sepeda itu kita masukkan dalam satu kategori. Jadi nanti untuk calon customer kita itu akan lebih gampang. Misalkan kita jualan helm. Nah ini lalu kita aktifkan. Nah, di sini pun untuk pengaturan yang atas sendiri yang mana itu juga bisa. Ini kita klik atur urutan ya. Kita atur urutan untuk helm sepeda, misalnya kita taruh di bawah. Itu juga bisa. Nah, misalkan di sini bawahnya center. Nah, ini yang atas sendiri kita kasih yang promo ya, promo. Nah, sedang diskon ini kita taruh di yang atas, lalu kita konfirmasi. Nah, ini biasanya akan tampil di toko itu setelah 30 menit ya. Jadi nggak langsung kita rubah, langsung kita lihat di tampilan depan itu muncul, itu enggak. Ini 30 menit biasanya. Nah, ini untuk Kak Indah karo kalau punya toko banyak di Shopee, mantau kalau mobil biasanya pakai apa? Karena kalau pakai apps scrollernya takut kedetek sama Shopee, kan gak mungkin mantengin PC terus. Nah, ini kalau saya dulu awal-awal 5 toko. Jadi 5 toko itu saya login logout pakai akun. Jadi tinggal misalkan kita pergi itu kita cek, jadi kita kemana kita cek itu nanti ada ada chatting kita balas, mau kemana nanti ada chatting kita balas. Jadi dari 5 toko pasti ada yang chatting ketika kita pergi, misalkan selang 5 jam itu kita cek pasti ada yang chatting. Nah, di situ kita balas. Pokoknya harus toko itu di Shopee itu pengennya si Shopee itu kita layanin. Jadi nggak kita bikin toko langsung kita biarkan, nggak seperti itu. Walaupun 1-2 jam itu setiap hari harus kita pegang, seperti diapakan lah. Pokoknya intinya di Shopee itu dia akan tahu toko kita itu dirawat atau dikasih promo atau dikasih yang apa seperti itu. Nah, jadi intinya kalau main banyak toko nggak usah pakai aplikasi apps cloner atau yang lain, malah kedetek. Pakai aplikasi Shopee aja kita pakai login logout, pokoknya nggak lebih dari 5 akun masih aman ya Kak Indah. Jadi kalau main di HP itu masih aman. Cuman kalau main di laptop itu 10 itu juga masih aman, 10. Wow. Jadi kalau untuk teman saya ya dia juga orderannya lebih banyak daripada saya. Dia full dropship untuk saat ini, full dropship. Fokus dia ya. Iya, dia sudah fokus. Teman saya masih sambil kerja. Sambil kerja juga udah lumayan gitu. Iya, udah lumayan. Nah, ini Kak, untuk Mas upload kita edit naikin harganya gimana? Nah, untuk Mas upload kita naikin harganya tinggal kita main di kolom. Jadi misalkan kolom A itu harga dari Jakmall, kita taruh di kolom B. Kolom B misalkan kita tinggal bikin rumus di situ. Misalkan harga produk kolom A ditambah misalkan 15.000 atau 25.000. Nah, seperti itu nanti langsung kita tarik aja ke bawah, semuanya sudah ngikut seperti itu Kak. Nah, di sini ada yang member Baleo. Nggak ada berarti ya? Belum. Oh, belum ada.
Oh iya, kalau kalau beliau kelas berat ya. Gimana itu kelas berat kalau dia udah ini pastinya kan kenceng lagi tuh. Nah mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ini sudah jam setengah 9, mungkin untuk kakak-kakak di sini mau istirahat. Mau nanya mas, Ya, Kak Saifullah. itu kalau bagi kerjaan sama dropship gimana ya? Masih ada ini soalnya Bisa Kak, jadi bagi waktunya. ya bagi waktunya. Kalau saran saya ya, kalau awal itu kita langsung mas upload. Jadi kita nggak pusing-pusing apa untuk optimasi. Pertama itu kita mas upload ya, dari mas upload nanti ketika ada chatting kita bales. Jadi kalau kita pas istirahat, misalkan kerja masuk pagi ya, masuk pagi itu pagi bener kita bangun tidur, kita sedikit-sedikit kita cek ya, cek HP, lalu kita naikkan produk, kalau ada chatting kita bales seperti itu. Nanti kita siang kita cek lagi, dicek, cek apa, cek chatting ya, chatting kalau ada yang masuk kita balas lagi. Nah nanti kalau malam seperti itu, pokoknya per 4 jam itu kita naikkan produk, kita sering cek toko kita. Kalau malam itu 1 jam itu kita perbaiki toko, misalkan kita edit bagian produk 1 sampai 5, atau kita bikin dekorasi dulu. Cuman kalau saya itu edit produk itu yang paling akhir, yang pertama tak bikin itu yaitu seperti promo, terus eh, dekorasi, terus semua apalah itu tak benerin sama kayak kategori seperti itu. Jadi untuk yang editnya itu, kalau ada waktu ya tak edit, kalau nggak ada waktu ya nggak tak edit seperti itu Kak. Gak ada waktu ya mas? Ya, yang penting kan ini, yang penting apa ya, kita closingnya setiap hari ada closing. Terus misalkan ada orang yang, Kak, yang ini jual nggak? Nah kalau ada yang tanya yang ini jual nggak ada yang itu, nah itu saya pasti tak cari di Jakmall, tak cari, ketika nggak ada saya kasih barang serupa, itu tak upload baru. Jadi misalkan, Kak ini minta gelas A gitu, gelas A kok nggak ada, nah gelas A nggak ada, itu tak bikin apa, aku tawarin dia pakai yang gelas tipe B seperti itu, lalu dia apa, mau apa enggak seperti itu. Jadi kita infokan, ini produknya lebih bagus, terus ini kelebihannya apa, nah seperti itu kita rayu-rayu dia lah Kak untuk itu. Nah ini Kak Indi, Kak, untuk berapa toko berarti harus disiapkan berapa nomor HP ya? Apakah harus aktif semua? Nah, untuk nomor itu harus, jadi kita di toko itu harus apa? Harus kalau daftar harus pakai nomor ya. Kalau nggak pakai nomor nggak bisa. Nah, untuk aktifnya itu yang perlu disetting awal itu, kita nggak perlu aktif selamanya. Pokoknya kita pertama bank kita isi, lalu OTP-nya kita matikan. Nah, cara matikan OTP-nya itu di sini, di bagian pengaturan toko atau akun ya. Coba di bagian akun. Nah, di sini ya, di pengaturan akun, pengaturan toko ya, pengaturan toko. Nah, ini OTP aktivasi metode SMS ini kita matikan. Kalau sudah kita matikan itu aman. Jadi ini sudah dimatikan. Lalu apa, bank sudah kita isi. Terus ya sudah itu. Itu nanti setelah itu nomornya dinonaktifkan sudah nggak masalah. Yang penting pertama itu OTP ini kita matikan, lalu apa, bank kita isi. Setelah itu nomor nggak aktif, nggak ada masalah.
Ini Kak Dimas, ada Kak satu lagi yang di toko TikTok. Untuk apa itu afilitas atau yang ngejual produk kita atau yang promosikan barang kita, itu biasanya kan kita beri bonus berapa persen gitu ya Kak. Kalau kita punya sampean 10% itu, apakah harus ada yang beli barang kita dulu atau langsung ngasih bonus? Nah ini kalau bonus ini diambilnya kalau sudah barang sudah laku. Kalau barang belum laku itu nggak diambil bonusnya. Seperti itu Kak Dimas. Jadi yang 10% tadi ya, yang punya saya 10% ini itu nggak itu apa, kalau orderannya ini sudah masuk seperti ini, nah ini baru kita kita kasih 10%. Misalkan ini tadi harganya 30.000 lah, berarti 10%-nya cuma berapa? 3.000. Jadi kita kasih 3.000 ke influencernya. Jadi cukup murah ya. Nah, Kak Ahmad Rifani ini di TikTok Shop sama Shopee bagusan mana? Kalau saat ini, kalau saya pribadi ya bagusan di TikTok, di Shopee, karena penjualan yang setiap hari itu ada di Shopee. Kalau di TikTok Shop masih belum setiap hari, masih ada lah 1 minggu 1, 2, 3 masih ada. Cuman kalau di Shopee setiap hari hampir ada. Nah ini barang-barangnya ya barang-barang Jakmol ini tak upload di TikTok. Kalau di Tokopedia ada nggak? Saya kalau di Tokopedia ada juga di Tokopedia, cuman Tokopedia saya ini nggak keurus. Jadi kalau di Tokopedia itu judulnya itu nggak bisa dihapus. Kalau sudah terjual itu nggak bisa. Nah di Jakmol itu kendalanya, misalkan barangnya tuh digonta-ganti Kak kalau di Jakmol. Jadi misalkan barangnya helm Renok gitu ya, helm Renok sudah saya upload, helm Renok sudah laku. Nah misalkan selang 1 tahun helmnya Renok itu habis, diganti judul yaitu helm Tough Spot. Nah produknya itu Tough Spot, cuman di toko saya yang di Tokopedia itu masih Renok. Jadi yang pada beli itu pada kecewa. Nah pada kecewa, pada ratingnya pada dikasih rating 1 semua. Jadi ini rada pusing di Tokopedia ini Kak. Jadi hampir kena poinnya masih 60. Kalau 60 poin di Tokopedia itu untuk lakunya masih sulit. Ini Kak yang di Tokopedia. Oh, kalau di Shopee masih bisa digonta-ganti itu dulu. Iya masih bisa digonta-ganti. Kalau di Tokopedia ini power merchantnya malah sudah tidak aktif ini. Ini nggak bisa diganti kalau di Tokopedia itu. Kalau yang sudah laku, kalau yang belum laku bisa diganti. Kalau yang sudah laku nggak bisa diganti. Iya benar. Saya ngalamin. Nah itu susah enggaknya kalau kita ngedropship gitu Kak. Nah ini alasan Kak Juvan pakai just tip, kenapa Kak? Apa order langsung di Jakmol aja nggak cukup? Nah saya itu untuk toko baru itu tak aktifkan COD. Nah karena biar kesempatan untuk lakunya lebih besar. Cuman kalau yang toko sudah lama itu nggak tak aktifkan COD pun sudah. Mungkin untuk sharing kali ini cukup ya Kak, nanti kita bahas di grup atau misalkan mau dibuatkan materi tentang apa, nanti akan tak bikinkan materi lagi. Siap. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya dan waktunya untuk kakak-kakak di sini. Mohon izin. Selamat malam semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin saya matikan ya.